Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam dan nikmat iman ini sampai akhir kita menghembuskan napas sehingga kita mendapatkan husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya dengan menginginkan saja, tentunya ada konsekuensi dan jalan yang harus kita tempuh demi meraih semua yang disebut dengan namanya husnul khotimah. Salah satunya adalah dengan menjaga amanah. Bagaimana amanah yang harus ditunaikan oleh seorang muslim ataupun bagaimana seharusnya seorang muslim menjalankan sebuah amanah. Mari sama-sama kita membahas bagaimana seharusnya amanah yang diembankan kepada seorang muslim. Amanah tak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari hal yang terkecil seperti perintah mengambil suatu barang sampai kepada hal besar seperti amanah mengemban sebuah jabatan. Amanah juga menjadi tugas yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada manusia sebagai hambanya. Dalam pengertian yang luas, amanah adalah memelihara titipan atau dapat disebut juga sebagai tugas keagamaan atau kemanusiaan. Sedangkan dalam pengertian yang sempit mencakup berbagai hal, diantaranya menyimpan rahasia orang lain, menjaga kehormatan orang lain, menjaga diri sendiri, menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, serta hal yang lainnya. Menurut Syekh Salim bin Id al-Hilali, amanah adalah sebuah perintah menyeluruh dan mencakup segala hal berkaitan dengan perkara-perkara yang dengannya seseorang terbebani untuk menunaikannya atau ia dipercayainya dengannya, sehingga amanah ini mencakup seluruh hak-hak Allah atas seseorang seperti perintah-perintahnya yang wajib dan juga meliputi hak-hak orang lain seperti barang-barang titipan. Amanah adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tahunullah war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, la tahunullah war rasul, janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa tahunu amanatikum. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedang kamu mengetahui. Bagaimana Allah menekankan kepada kita untuk menunaikan amanah-amanah yang diembankan kepada kita, baik amanah dalam segi pribadi ataupun amanah dari orang lain ataupun amanah yang diembankan dari Allah kepada hambanya, dan kita harus mengetahui amanah-amanah itu. Sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Muslim merujuk pada ayat di atas tentang eksistensi kewajiban menjaga amanah sangatlah tinggi, sehingga terdapat keraguan ataupun konsekuensi yang berat jika amanah tersebut ditinggalkan. Salah satunya termasuk pada ciri-ciri orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandakan orang-orang munafik, yakni apabila dia berkata, dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila ia diberi amanah dia khianat. Sedang Allah memberikan azab kepada orang-orang munafik seperti yang ditulis dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 73 yang artinya, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan.
Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi tidak pernah menghutbahi atau menceramahi dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh sangat-sangat tegas Rasulullah menyampaikan kepada kita, tidak akan menceramahi dan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Na'udzubillah. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan, pengabaian amanah adalah sebab terjadinya kerusakan dalam hubungan manusia. Amanah menjadi jaminan terpeliharanya keselamatan sebuah hubungan, dan hilangnya amanah akan merusak hubungan tersebut. Jika diamanahi sebuah benda, maka jagalah benda itu karena hal ini memiliki konsekuensi yang berat di hari kiamat. Dari Abu Hamid As-Sa'idi, dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, Wallah, demi Allah, kalau seorang di antara kamu mengambil barang sesuatu dari harta itu yang bukan haknya, niscaya dia akan datang kepada Robnya di hari kiamat memikul apa yang ia hianati. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan amanah yang dihadapkan kepada para pemimpin, sebuah kelompok besar maupun penting harus ditunaikan karena akan dipertanggungjawabkan di dunia kepada rakyat ataupun anggota, dan tentu saja kepada Allah yang Maha Adil. Salah satu kisah yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika perang Khaybar, datanglah sekelompok orang dari sahabat Nabiullah sambil berteriak, Fulan telah mati syahid, Fulan telah syahid. Hingga mereka melewati seseorang lalu berkata, Fulan telah syahid. Nabi pun lalu menyela seraya bersabda kepada orang-orang itu, sesekali tidak. Sesungguhnya aku melihat orang itu ada di dalam neraka, sedangkan sebabnya sebuah baju jubah yang dikorupsinya. Hadis riwayat Muslim nomor 323. Sahabat sekalian, merujuk pada hadis di atas, sungguh miris seseorang yang telah ikut dalam peperangan membalas Islam, membela dengan jiwa dan raganya keislamannya. Sungguh ternyata dia harus terjerumus dan terjerembab di panasnya api neraka karena sebuah jubah yang ia korupsi. Lantas bagaimana nasib mereka yang mengambil hak orang lain melebihi sebuah jubah? Wallahu a'lam. Dalam artian, amanah bagai emas yang bersinar hingga perlu dijaga kilaunya. Amanah bagai air yang mengalir hingga ia perlu dijaga kesuciannya. Demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa selalu berusaha untuk menunaikan amanah-amanah yang diamanahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan ana pribadi, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.